Selamat datang di channel DRFC, Drama Radio Fans Club. Selamat mendengarkan dan selamat menikmati. Perjalanan berdarah 49. Serial Sandiwara Radio Saur Sepuh dalam kisah Perjalanan Berdarah. Dipersembahkan oleh Entrostop, obat sakit perut terlengkap, khasiat rangkap, dan Prokol, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Naskah karya Niki Kosasus. Didukung oleh Ferry Fadli sebagai Brahma, Ahmad Insan sebagai Samba, Petrus sebagai Gotawa, Eli Ermawati sebagai Mantili, Ade Julia sebagai Harnum, Wit Hendra sebagai Gardika, Jailani sebagai Kendala, dan Andi Salasa sebagai Bongkeng. Teknik dan montase Indra Mahendra. Mula siang kasih sakit, buang-buang air bersakit. Stop dengan Entrostop. Saya ini Benyamin S. Kenal dong. Sakit perut, mules, mencret, bisa datang kapan saja. Waduh, kesana cret, kesini cret, ke kamar kecil jebret, dipakai orang lagi. Apa obatnya? Entrostop alias Pel Stop Cret. Entrostop, obat yang lengkap. Stop cret. Entrostop, khasiat rangkap. Stop cret, sakit perut cepat stop, badan nikmat kembali segar. Stop, stop. Entrostop bekerja cepat untuk nyetop mules, mencret, juga diare dan desentri. Makanya jangan makan yang kotor-kotor. Pokoknya ingat aja lah, Entrostop Pel Stop Cret. Stop, stop dengan Entrostop. Bilangin yang lain ya, Entrostop Pel Stop Cret, produksi Kalbe Pharma. Sreset. Nana, ayahmu datang. Mana Sukri? Belum pulang, Pak. Main ke rumah teman. Bapak sakit ya? Flu? Iya. Ke dokter, makanya ke dokter, Pak. Ayo, aku antar. Mana ada waktu, Bu. Aku mesti berangkat kerja lagi. Oh, kalau begitu, minum Prokol, Pak. Hah? Minum Prokol sama dengan mendapat obat flu resep dokter. Iya, Pak. Sekarang kemasannya baru lagi. Bagus. Iya, coba. Sini aku minum Prokol. Loh, Pak, sudah mau berangkat lagi? Prokol memang manjur, Bu. Aku berangkat dulu, Bu. Ayo, Nana. Prokol memang manjur. Bapakmu, Nana, cepat sembuh. Prokol memang cepat berkhasiat. Kemasannya baru. Dalam kisah yang lalu dikisahkan, Angkatan Perang Dewangga berhasil merebut tempat penting kedua, yaitu Kademangan Lintang. Sementara itu pula, Angkatan Perang Kerajaan Kuntala sudah pula diberangkatkan untuk menghadang Angkatan Perang Dewangga. Sedangkan di wilayah Kerajaan Kuntala bagian selatan, jauh di luar kota, komplotan pedang setan sedang pula bergerak menuju ke pantai selatan guna menyeberang menuju ke Pulau Belidis. Sudah 5 hari kita menempuh perjalanan, tapi tidak pernah menjumpai perkampungan, apalagi desa.
Yang ada hanya 1-2 rumah penduduk penunggu ladang huma. Wilayah selatan ini memang wilayah yang kosong. Karena tanahnya kurang subur, sehingga penduduknya sangat jarang. Ya, Itulah makanya dipilih Pulau Belipis untuk tempat pembuangan Raja Kuntala. Sebab jalan yang menuju ke Pulau Belipis harus melewati wilayah selatan ini, yang alatnya masih liar. liar. Iya, limbahnya sangat lebat. Selain itu, banyak rawa-rawa yang berbahaya, serta binatang buas, ular, harimau, orang hutan, gajah, dan banyak lagi. Wah, Kau takut mungkin? disuruh berkelahi dengan manusia lagi. Biar dikeroyok 10 orang aku mau. Tapi kalau disuruh berkelahi dengan gajah, wah nanti dulu. Justru lebih enak berkelahi dengan binatang buas, sebab tidak punya otak, tidak seperti manusia. Tetap saja serem. Ular raksasa. Lihat pedang setan. Lari. Lari. Gila, Mantili mengamuk. Ular besar itu dikempur pakai pedang. Benar-benar pedang setan. Ular sebesar itu tubuhnya compang-camping digempur oleh Mantili. Ular itu sudah mati. Nah, cepat periksa, hitung. Ada yang hilang tidak? Si Kardun tidak ada. Benar. Anggota kita semuanya 20 orang. Anda Tapi sedang cuma ada menyaksikan 19 orang sekarang. DRFC, Si Kardun yang Sambungan tidak ada. Nostalgia, Kalau begitu, drama radio. dia ada di dalam perut ular itu. Hah? Ayo, bongkar perut ular itu. Ular itu sudah mati. Jangan takut. Ayo gunakan pedang kalian. Belah perut ular itu. Dewata yang agung. Si Kardun ada di dalam perut ular itu. Iya, si Kardun dimakan oleh ular itu. Lihat, perut ular itu sudah terbelah dan di dalamnya ada mayat si Kardun. Ular besar itu, ekornya membelit di atas pohon yang tinggi. Kepalanya menjulur ke bawah. Dan ketika rombongan kita lewat, si Kardun yang berada paling belakang jadi sasaran. Sudah, jangan rame. Lekas, kubur mayat si Kardun. Selamat Kanjeng Tumenggung Gardika. Selamat atas diangkatnya Kanjeng menjadi panglima perang. Iya. Aku diangkat menjadi panglima perang karena dekat dengan Baginda Raksa, raja kita. Alah, orang lain kan tidak ada yang tahu. Pokoknya Kanjeng sekarang panglima perang angkatan perang kerajaan Kuntala. Sebenarnya aku lebih suka Panglima Arya Rongkah tetap jadi panglima perang. Dan aku tetap wakilnya. Tapi beliau sudah tua dan sudah lama berniat mengundurkan diri. Dan baru sekarang permohonannya itu dikabulkan oleh Baginda. Dan saya kira sudah saatnya pula Kanjeng Tumenggung menjadi panglima perang. Sebab sudah terlalu lama jadi Tumenggung, sekaligus menjabat sebagai wakil panglima perang. Ya, memang aku bangga. Akan tetapi juga was-was. Loh, kenapa was-was? Aku jadi panglima perang persis di saat negeri kita sedang dilanda perang. Kerajaan kita sedang terancam oleh munculnya pasukan perang asing, yaitu angkatan perang Dewangga yang kita tidak tahu angkatan perang kerajaan dari mana. Akan tetapi kehebatannya sungguh luar biasa. Terbukti dengan ditaklukkannya 3 kademangan dengan mudah. Kademangan Lungse, Kademangan Lintang, dan Kademangan Tangkur sudah jatuh ke tangan mereka. Dan sekarang Kadipaten Lampar sedang berada di ujung tanduk. Mereka menang karena belum menghadapi angkatan perang yang sesungguhnya. Benar, Kanjeng. Kendala. Kerajaan kita adalah kerajaan besar. Angkatan perang kita adalah angkatan perang yang terkenal dan ditakuti oleh kerajaan-kerajaan di jagat raya ini. Tak ada yang lebih besar bagi kita. Karena kerajaan Kuntala adalah paling besar.
Angkatan perang Dewangga boleh bangga dengan kekuatan yang dimilikinya. Tapi angkatan perang kerajaan Kuntala tidak akan mundur setapak pun. Tidak akan bergeming sejong rambut. Ya, kita sambut angkatan perang Dewangga itu. Biar mereka tahu siapa dan bagaimana angkatan perang kerajaan Kuntala. Dan kau, Kendala, kau sekarang sudah bukan seorang senopati lagi. Hah? Aku sudah mengusulkan kepada Baginda Raksa agar kau menjadi wakilku. Wakil Panglima Perang. Wakil Panglima Perang? Iya. Dan Baginda Raksa sudah menyatakan persetujuannya. Oh, aduh, terima kasih Kanjeng. Dan besok upacara pelantikan akan dilakukan di Pendopo Agung. Sri Baginda Raksa sendiri yang akan melantik kita. Dan mulai besok aku tidak akan menyebutmu Senopati Kendala. Akan tetapi wakil Panglima Kendala. Dan saya tidak akan lagi menyebut Kanjeng dengan sebutan Kanjeng Tumenggung Gardika, melainkan Panglima Perang Arya Gardika. Para Panglima, Gotawa, Raden Samba, dan Dewi Harnum, saya mengucapkan terima kasih yang walaupun kalian semua dalam keadaan sibuk membenahi Kadipaten Tangkur yang baru saja kita duduki ini, akan tetapi kalian tetap memenuhi panggilan saya. Maksud saya memanggil kalian semua karena tidak ada waktu lagi untuk mengadakan perundingan. Nah, saya persilahkan semuanya melihat gambar peta ini. Ini Gunung Jembar, tempat mula kita berkumpul. Lalu kita bergerak ke sini. Pertama kali menaklukkan Kademangan Lungse. Terus bergerak dan menaklukkan Kademangan Lintang. Ini. Terus bergerak. Dan untuk ketiga kalinya, kita menaklukkan Kademangan Tangkur yang sedang kita duduki ini. Dari Kademangan Tangkur ini kita akan terus bergerak. Dan sasaran kita berikutnya adalah Kadipaten Lampar. Saudara-saudara bisa melihatnya pada peta ini. Letak Kadipaten Lampar sangat strategis. Batas wilayah Kadipaten Lampar adalah ini. Di sebelah utara dibatasi oleh sebuah sungai besar, yaitu Sungai Kambang. Sebelah selatan dibatasi oleh jajaran Bukit Sarenteng. Sebelah barat dibatasi oleh Lembah Hinyai. Dan di sebelah timur dibatasi oleh Tegalan Sidaru-daru. Wah, luas sekali wilayah Kadipaten Lampar itu. Ya, sebab merupakan kadipaten terbesar kedua setelah Kadipaten Singkang. Pasti Kadipaten Singkang itu memiliki pasukan perang yang cukup besar. Tentu, Harnum. Apalagi sekarang di mana mereka sedang diancam oleh kita. Pasti mereka sedang memperkuat diri. Bahkan mungkin telah minta bantuan tambahan pasukan perang dari pusat. Setidaknya dari Kadipaten Singkang dan kademangan-kademangan yang lain. Pasukan perang yang melarikan diri juga pasti bergabung dengan mereka. Itu pasti. Dan pasukan yang melarikan diri dan tidak kita kejar itu jumlahnya cukup banyak. Sebab terdiri dari pasukan perang 3 kademangan, yaitu sebagian pasukan perang Kademangan Lintang, sebagian pasukan perang Kademangan Tangkur, dan bahkan pasukan perang yang utuh dari Kademangan Lungse. Tuanku Brahma, apakah kita akan melakukan pengepungan? Tidak. Kita akan masuk hanya dari satu jalur, yaitu ini, melalui gerbang utara. Bukan kita merasa sombong punya angkatan perang yang besar dan kuat. Tapi kita akan melakukan pemborosan waktu kalau melakukan pengepungan. Nostalgia, drama radio. Mari kita perhatikan peta ini sekali lagi. Pada peta ini, nampak jelas bahwa di sekeliling luar batas wilayah Kadipaten Lampar ini merupakan alam yang liar. Masih merupakan hutan rimba yang lebat, jurang yang berbahaya, rawa-rawa yang dalam, dan sebagainya. Semua itu pasti akan menelan korban yang banyak. Pasti akan banyak yang mati oleh keganasan alam yang masih buas itu. Betul. Alangkah menyakitkan hati melihat pasukan kita mati konyol oleh keganasan alam. Dan bukannya oleh perang. Iya, memang benar. Bagi seorang prajurit, gugur di medan perang lebih terhormat daripada mati dimakan ular atau dimakan harimau.
atau jatuh ke jurang, atau pula tenggelam di rawa, serta hanyut di sungai. Nah, untuk itu kita hanya akan menyerbu dari satu arah, yaitu gerbang tapal batas utara. Medannya yang lengang dan terbuka memang memudahkan musuh dalam mengukur kekuatan kita. Akan tetapi, suatu keuntungan pula bagi kita, sebab kita bisa memaksa musuh untuk memperlihatkan kekuatan yang sebenarnya. Benar. Itu benar. Bapak, Ibu, saya Benyamin S. Kena dong. Sakit perut, mules, mencret. Waduh, sini cret, sana cret, ke kamar kecil jebret, dipakai orang lagi. Apa obatnya? Ental stop alias stop cret. Entrostop, obat yang lengkap. Stop cret. Entrostop, khasiat rangkap. Stop cret. Sakit perut, cepat stop. Badan lemas, kembali segar. Stop, dengan Entrostop. Bilangin yang lain ya. Entrostop pil stop cret, produksi Kalbe Farma. Reset. Kira-kira kapan kita sampai di pantai Gorowong, Mantili? 2 hari lagi. Sebentar lagi. Tapi dari pantai Gorowong, perjalanan kita masih terus dengan menyeberangi lautan untuk sampai di Pulau Pelipis. Ya. Ada apa? Kenapa kuda-kuda jadi ribut? Lihat tuh, pohon-pohon di hutan sebelah sana itu ada roboh. Seperti ada angin topan. Rombongan gajah! Oh, rombongan gajah! Lari! Rombongan gajah itu sudah lewat. Oh gila, rombongan gajah itu banyak benar. 30 ekor. Wah. Kalau ada rombongan gajah, minta ampun. Tidak peduli ada apa di depannya, dilabrak. Pohon besar dan kecil dilindas rata dengan tanah. Acak-acakan semuanya. Hah? Mana si Bongkeng? Bongkeng! 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 Oh, di sini. Nah, itu dia. Bongkeng, kau tidak apa-apa? Kakiku. Kau diam, jangan bergerak. Iya. Kau tertindih pohon yang tumbang dan kakimu tergencet. Akan aku angkat pohon. Ya, pohon ini aku angkat dulu. Iya. Jangan menangis. Kakimu tidak apa-apa. Hanya keseleo dan lecet-lecet. Aduh. Tapi syukurlah, kau tidak mati diinjak-injak gajah. Nah, kau diam di sini ya. Aku akan mencari yang lain. Iya. Kumpul! Sudah aman! Kumpul!
Kurang 5. Rombongan kita seharusnya ada 19 orang. Ini cuma ada 14 orang. Mana yang 5 orang lagi? Ayo cari! Cari sampai ketemu! Malam ini kita berkemah di sini. Sambil mencari 5 orang anggota kita yang hilang, cari juga dan kumpulkan barang-barang perlengkapan yang terceceran kemana-mana. Aduh. Sudah, jangan cengeng. Seperti bukan laki-laki saja. Kok ini bongkeng. Keselio segini saja, aduh. Tahan dong. Kau harus bisa menahan sakit. Kakiku. Uruskan kakimu. Aku akan urut yang keselio ini. Aduh. Pelan-pelan. Gajah jahanam. Berdebah. Anak buahku 5 orang mati. Iya. Gajah-gajah itu binatang. Mana tahu dia kalau kelakuannya bisa membunuh manusia. Mereka cuma tahu maju. Terus maju. Tidak peduli ada apa di depannya. Mau ada pohon, mau ada tebing, mau ada jurang, mau ada manusia. Pokoknya tabrak. Nah, kitalah sebagai manusia kurang sikap. Tidak cepat menghindar. Sehingga 5 orang anggota rombongan kita mati terinjak-injak. Si Kardun mati dimakan ular. Sekarang 5 orang lagi mati. Sedang menyaksikan Ditubruk gajah-gajah edan. Sudah. Nostalgia Kalau sudah Drama mati, Radio. mau bagaimana lagi? Ayo, semuanya bekerja. Gali tanah. Kubur mayat 5 orang teman kita ini. Kau sih, kalau ngasih nama sembarangan. Maksudmu? Rombongan kita ini kau namakan komplotan amburadul. Cocok bukan? Anggotanya kan macam-macam. Ada bekas copet, bekas pencoleng, bekas garong, dan macam lainnya. Iya, tapi sekarang benar-benar amburadul. Berantakan, porak-poranda. Diacak-acak oleh rombongan gajah edan. Sampai ancur-ancuran begini. 5 orang mati. Barang-barang perlengkapan kita acak-acakan. Dan kuda-kuda kita hilang semuanya. Kabur melarikan diri. Sudahlah, jangan ngedumel. Kita meneruskan perjalanan dengan jalan kaki saja. Tidak apa-apa, sebab pantai Korowong sudah dekat. Besok siang kita sudah sampai di pantai itu. Nana, ayahmu datang. Mana Sukri? Belum pulang, Pak. Main ke rumah teman. Bapak sakit ya? Flu? Iya. Ke dokter, makanya ke dokter, Pak. Ayo, aku antar. Mana ada waktu, Bu. Aku mesti berangkat kerja lagi. Oh, kalau begitu, minum prokol, Pak. Hah? Minum prokol sama dengan mendapat obat flu resep dokter. Iya, Pak. Sekarang kemasannya baru lagi. Bagus. Iya, coba. Sini aku minum prokol. Loh, Pak, sudah mau berangkat lagi? Prokol memang manjur, Bu. Aku berangkat dulu, Bu. Ayo, Nana. Prokol memang manjur. Bapakmu, Nana, cepat sembuh. Prokol memang cepat berkhasiat. Kemasannya baru. Rombongan amburadul itu benar-benar amburadul. Dicerai-ceraikan oleh rombongan gajah liar yang jumlahnya tidak kurang dari 30 ekor. 5 orang mati, barang-barang perlengkapan berceceran, dan banyak yang hilang. Dan kuda-kuda mereka juga ikut hilang, sebab kabur melarikan diri, ketakutan. Bongkeng sedih sekali melihat rombongannya yang rusak berat itu. Tapi Mantili menghiburnya. Sementara itu, angkatan perang Dewangga terus bergerak maju, dan kini sudah mendekati Kadipaten Lampar. Bagaimanakah perang yang akan terjadi di Kadipaten Lampar? Dan bagaimana pula kisah perjalanan Mantili dan rombongan amburadulnya ke pantai Gorowong? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio ini yang dipersembahkan oleh Entrostop
obat sakit perut terlengkap, khasiat rangkap, dan Prokol, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Berjuta-juta orang di Indonesia selama 15 tahun lebih membuktikan Mual-mulas peri kembung, Roma obatnya, Roma obat mah hijau, dengan 6 vitamin, sembuhkan nyeri ulu hati dan sakit kantung asli. Mual-mulas peri kembung, Roma obatnya. Ingat, Roma mengamankan mah. Roma, obat hijau, produksi Kalbe Farma. Oleskanlah kalpana untuk pandu kadas kurap, sehatkan kulit Anda. Oleskanlah kalpana. Hidup Bung Kalpanas! Ya, nama saya Bung Kalpanas, penganjur kebersihan dan kesehatan kulit. Siapa musuh-musuh kulit kita? Panu, kadas, urap, gatal jamab. Demikianlah persembahan channel DRFC. Jangan lupa like dan subscribe untuk menikmati kisah-kisah yang lain. Terima kasih dan sampai jumpa.